Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tema hari ini adalah benturan antar kelompok. Terambil dari Lukas 9 ayat 49 sampai dengan ayatnya ke-50. Demikian. Yohanes berkata, "Guru, kami lihat seorang mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Yesus berkata kepadanya, "Jangan kamu cegah, sebab barang siapa tidak melawan kamu, ia ada di pihak kamu." Demikianlah firman Tuhan. Ketika kita melihat televisi, kadang kita mendapati berbagai berita juga di media YouTube, WA, ada berita tentang benturan antar kelompok, bahkan sampai terjadi tawuran yang terjadi antar pelajar, antar kampung, antar kelompok, antar golongan, dan itu terjadi di sekitar kita. Kemudian kita berpikir hal itu tidak mungkin terjadi di tengah-tengah orang Kristen. Tapi ternyata itu terjadi juga di dalam kehidupan para rasul ketika Tuhan Yesus hidup. Berawal dari pertengkaran para murid tentang siapa yang terbesar di antara mereka, kemudian pertengkaran, benturan itu keluar antara kelompok yang satu juga dengan kelompok yang lain. Demikian pula perbedaan pendapat yang terjadi di sekitar kita. Apakah kita berkata, oh itu tidak mungkin terjadi pada kita? Tapi mari kita renungkan. Ketika kita seolah-olah membela kebenaran, mempertahankan kemurnian ajaran dan lain-lain, sehingga tanpa sadar kita mulai membeda-bedakan kelompok satu dengan kelompok yang lain. Kelompok Kristen yang satu dengan kelompok Kristen yang lain. Yang satu berbahasa roh, yang lainnya tidak. Yang satu baptis selam, yang satu baptisnya percik. Yang satu mainstream, yang satu lagi karismatik, dan lain sebagainya. Akhirnya terjadi benturan antar kelompok. Bahkan juga benturan yang terjadi di dalam gereja. Antar komisi saya dengan komisi yang lain. Antar badan pelayanan saya dengan badan pelayanan yang lain. Dan ketika kita sedang berbenturan, kita merasa kita lebih benar. Dan kelompok yang lain adalah kelompok yang salah. Tuhan mengingatkan, barang siapa tidak melawan kamu, ia ada di pihak kamu. Biarlah kita belajar untuk menghargai keberagaman yang ada di dalam cara-cara yang berbeda. Cara beribadah yang berbeda, pendapat yang berbeda. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana Tuhan dipermuliakan dengan keberbedaan itu. Dan bagi diri kita masing-masing, mari kita juga melihat ke dalam diri kita. Apakah melalui cara yang kita lakukan, kita mempermuliakan nama Tuhan, atau justru kita malah mempermalukan namanya? Oleh karena itu, mari kita menghargai keberagaman cara orang-orang di sekitar kita, berbagai kelompok, golongan, cara mereka mengekspresikan kemuliaan nama Tuhan, sepanjang mereka tidak melawan kita, sehingga tidak ada benturan antar kelompok. Dan sekali lagi, mari kita menjalin persahabatan dan mari kita mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita.